Dan pada tanggal 19 Desember 1948 terjadilah pembatalan perjanjian sepihak oleh Belanda, yang mana Belanda melakukan gencatan senjata untuk mengambil alih Republik, dan kala itu Presiden Soekarno memanggil Sudirman untuk menghadapnya ke istana untuk berdiskusi. Saya perintahkan kamu memanggil Sudirman ke istana sekarang. Prajurit. Men Rizky. Prajurit, saya perintahkan kamu memanggil Sudirman ke istana. Baik, Pak. Jenderal Sudirman di suatu tempat, dan prajurit pun melapor kepada Jenderal Sudirman. Lapor Jenderal, Presiden ingin agar Jenderal menemuinya di istana segera. Baiklah. Lalu Jenderal Besar Sudirman pun menemui Presiden Soekarno ke istana. Wih, ini bukan sokong ya, bukan sokong nih, bukan pagar nih, bukan pagar. Dud. Ada apa Presiden menyuruh saya ke sini? Belanda semakin giat melakukan gencatan senjata. Saya ingin tahu gimana langkah yang Dimas ambil. Suasana di sini semakin kacau. Presiden, ayo ikut saya ke hutan agar Presiden aman. Tidak Dimas, saya ini Presiden. Tempat saya di sini. Saya tidak akan meninggalkan istana bagaimanapun keadaannya. Demi Republik, Soekarno siap mati. Baiklah Presiden, kalau Presiden mau begitu, biar saya yang mengambil alih peperangan ini. Kondisi Dimas kan lagi sakit parah. Jangan memaksakan kehendak. Yang sakit cuma Sudirman. Presiden Jenderal Besar tidak akan pernah sakit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah Dimas, saya merestui. Akhirnya Jenderal Sudirman pun memulai perang dengan caranya yang dinamakan perang gerilya. Mengetahui adanya ancaman dari kelompok Sudirman, pasukan Belanda pun ingin menghabisi Sudirman dengan cara apapun. Orang desa. Hari-hari orang desa. Kita, Pak. Saya pun bingung, Pak. Semenjak perang ini dan adanya virus corona, penghasilan kita semakin menurun. Saya takut desa kita diserang oleh Belanda lagi, Pak. Mbak, mau dong. Kalau kita dijajah lagi Indonesia, entah kemana kita akan selangkah. Kalau Belanda masuk ke desa kita,
Belanda. Dan tentara Belanda pun memasuki sebuah desa. Hei kalian, Berhentilah Borjo. Berdiri kalian warga pribumi. Cepat katakan di mana Sudirman berada, atau kalian akan kami tembak. Tembak, mau dong. Banyak omong, dasar pribumi pengecut. Serang, tembak dia. Rakyat lari meminta pertolongan. Lalu suami dari istri yang tertembak tadi meminta bantuan kepada seorang prajurit yang ditemuinya di pertengahan jalan. Pak, tolong Pak, istri saya ditembak Belanda. Mereka menanyakan keberadaan Sudirman. Baiklah, saya akan memberitahukan kepada jenderal. Sekarang kamu lari dan bersembunyi. Lebih baik kamu ke rumah sakit Mitra Sejati dan bawa istri kamu. Mengetahui hal tersebut, prajurit pun memberitahu itu kepada Jenderal Sudirman dan pasukan yang saat itu sedang di dalam hutan. Dan tentara pun menemui pasukan Jenderal Sudirman. Lapor Jenderal, ada warga yang dibunuh tentara Belanda yang katanya mereka ingin tahu keberadaan Jenderal. Ya sudah, malam ini kita lanjutkan perjalanan kita dan jangan sampai Belanda tahu keberadaan kita. Perintahkan pasukan untuk bebenah. Siap, Jenderal. Di tengah perjalanan, di tengah hutan, Sudirman terbatuk parah. Jaket lesuhnya tidak mampu menahan dinginnya malam yang membuat penyakit TBC. Semua prajuritnya pun ikut sedih, kecuali satu prajurit yang telah berkhianat, yang sempat memberitahu Jenderal Sudirman akan berjalan ke hutan malam ini. Lalu prajurit pengkhianat itu pun memberitahu keberadaan Jenderal Sudirman yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Dan para tentara Belanda pun menemui sang pengkhianat itu. Lapor Menir, Sudirman malam ini akan memasuki hutan. Baiklah, kami akan menyerangnya malam ini. Di tengah perjalanan, Sudirman merasa bahwa pasukannya dalam ancaman dan memerintahkan agar semua memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti. Dan
Jenderal Sudirman dan pasukannya pun kini berada di dalam sebuah hutan dan saling berdiskusi dengan prajurit-prajuritnya. Sebaiknya kita istirahat di sini dan segera berbenah untuk sholat. Lalu pasukan Sudirman dan jenderalnya sendiri pun melaksanakan sholat. Sholat. Tidak apa-apa. Dan tentara pengkhianat itu pun datang bersama para Belanda. Andre ya? Iya kayak Andre kan? Ini Sudirman dan pasukannya. Tembak dia! Di mana? Kami tidak bisa melihat mereka. Dasar kamu pembohong! Mana ada orang di sini? Kamu bilang Sudirman. Kamu pikir kami Belanda bodoh? Alhamdulillah, kita selamat. Dan Belanda pun menembaki para pengkhianat itu. Enggak ada yang ulang lagi deh, bisa. Apa tadi yang gini. Alhamdulillah, kita selamat dari pasukan Belanda dan orang yang rela berkhianat dari negara sendiri. Dan akhirnya pun genjatan antara pasukan Belanda dan Tentara Nasional Indonesia pun terjadi. Dan Sudirman dan pasukannya mampu memaksa pasukan Belanda untuk menyerah. Merdeka! Perang dulu. Perang. Dan terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Jenderal Sudirman dan para pasukan Belanda. Perang. Bunuh! Tembak dia! Serang! Merdeka! Demi Indonesia! Serang! Akhirnya pasukan Jenderal Sudirman memenangkan pertarungan ini. Merdeka! Buat kalian yang baru pertama kali gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe. Dan inilah pesan dari pahlawan kita untuk menutup perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang ditentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan.
pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicontoh.